Kalau berbicara siapa dalang dari aksi ini, orang itu adalah Anda sendiri, Tuan Presiden. Anda sendiri penyebabnya. Anda dalang daripada aksi demonstrasi yang terjadi hari ini. Presiden Republik Indonesia saat ini adalah presiden yang paling angkuh, paling sombong. Pagi-pagi udah teror kan gue, bahas ini dong Kak. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat polisi terluka saat demo. Kalau Bapak kasihan sama polisi-polisi yang pada terluka, Bapak jangan bikin masalah makanya. Jangan bikin masyarakat marah. Karena efeknya akan besar juga kayak gini nih. Ini Bapak naikin pangkat sama suruh sekolah karena Bapak merasa bersalah apa gimana nih? Terus buat mahasiswa-mahasiswa yang tidak ditunggangi oleh siapapun, banyak tuh, ada cewek, ada cowok, pada luka-luka semuanya. Ya elah, kalau kayak gini ceritanya, kayaknya emang Prabowo tuh pengen didemo lagi oleh masyarakat, oleh rakyatnya sendiri. Sekelas tuntutan rakyat, lagi-lagi diabaikan oleh Prabowo. Tidak ditanggapi secara serius oleh Prabowo. Gue bener-bener say sorry banget deh. Kayak, kenapa sih Pak? Gini ya, lu baca ya. Presiden Prabowo perintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat petugas yang terluka. For what reason? Is this our priority right now, Pak? Kayak, Pak, banyak masyarakat yang juga terluka loh. Banyak banget korban-korban jiwa juga dari sisi rakyat loh, Pak. Gue tahu juga dari sisi kepolisian juga banyak yang terluka juga. Tapi, I don't think you have to, kayak menaikkan pangkat petugas kayak for what reason? Terus berulang kali lu bilang makar. Gue ngerasa kayak anjir demonya kayak gak guna sama sekali. Kayak gak nyampe di hatinya dia sama sekali, tau gak sih? Asli, presiden kita yakni si Prabowo Subianto kayak hidup di dunia halusinasi. Dia menganggap bahwasannya ada orang yang menginginkan dia turun dari jabatannya. Kayak paranoid sendiri si presiden kita ini. Ini sudah dipastikan gak akan terjadi sih Pak. Ada gejala tindakan mengarah makar dan terorisme ini gak ada Pak. Awalnya demo itu karena keresahan masyarakat, karena tunjangan DPR yang melonjak dan komunikasi DPR yang sangat-sangat jelek. Ya kan? Kok sekarang bilang ada gejala tindakan mengarah makar dan terorisme sih Pak? Ada seorang presiden loh Pak. Kalau berbicara harus lebih difilter lagi Pak. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, siapa yang bertanggung jawab? Kok kami yang tanya? Gak ada rupanya di info di WhatsApp grup anggotamu. Atau orang itu udah buat WhatsApp gak ada kau? Lalap kau bertanya-tanya terus. Kemarin pun kau live gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan menurut saya, yaitu informasi ya, atau instruksi presiden yang menginstruksikan gitu ya, gaji dan pangkat aparat yang bertugas pada saat demo kemarin yang terluka itu agar dinaikkan. Gajinya dinaikkan, pangkatnya juga dinaikkan. Waduh. Langsung direspon oleh ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu netizen di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak mengerti bagaimana cara berpikirnya si Wowo teman-teman ya. Saya tetap harus menghargainya sebagai seorang presiden, tentunya kan demikian ya. Tetapi ya akhirnya saya hanya bisa mengatakan gitu ya. Makanya selama ini dia tidak pernah menang. Makanya dia selalu kalah, ya kan? Ya karena sebetulnya dia kurang begitu cerdas dalam bertindak dan bersikap. Ini adalah pendapat saya secara pribadi ya. Boleh dong berpendapat. Berpendapat kan tidak melanggar hukum toh. Sampai-sampai ada neti yang menyebut sepertinya si Wowo ini ingin didemo oleh rakyat lagi. Si Wowo justru lebih berapi-api ya ketika dia menyampaikan pendapat, menyampaikan pernyataan di depan kamera ya, bahwa demo yang digelar beberapa hari terakhir ini ada dalangnya, ya kan? Dan dia mengatakan
Saya tidak akan mundur, saya akan berusaha sekuat tenaga dan lain-lain dan lain-lain. Sama lah seperti ketika masih yang bersangkutan kampanye pada saat pencalonan presiden 2024 lalu. Padahal saat ini sudah jadi presiden. Masa sih masih kampanye aja? Dan pernyataan tersebut ya, pernyataan si Wawa tersebut langsung ya direspons oleh netizen dari Indonesia Timur yang menurut saya cukup berani. Siapa lagi kalau bukan Bung Christian Oni. Kata Bung Christian Oni, dalangnya itu Anda sendiri Pak. Waduh. Menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat berani yang disampaikan oleh seorang konten kreator dari Indonesia Timur. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau berbicara siapa dalang dari aksi ini, orang itu adalah Anda sendiri, Tuan Presiden. Anda sendiri penyebabnya. Anda dalang daripada aksi demonstrasi yang terjadi hari ini. Presiden Republik Indonesia saat ini adalah presiden yang paling angkuh, paling sombong. Aduh. Sebetulnya saya enggan untuk mengomentarinya teman-teman ya, karena ini menurut saya sangat gimana gitu. Sangat sensitif sekali, lebih-lebih ketika bangsa dan negara ini sedang dilanda sebuah krisis apa namanya ya, krisis kemanusiaan mungkin lebih tepatnya ya, karena chaos di mana-mana, demo di mana-mana. Tetapi ya gimana lagi, pendapat Bung Christian Oni ini tetap harus dihormati dan tetap harus kami sajikan untuk kita ulas bersama. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapatnya Bung Christian Oni barusan? Ya, ketika yang bersangkutan ini dengan cukup berani sekali ya, sangat berani lah begitu ya. Loyalis Jokowi ini menyebut presiden si Wowo lah gitu ya, dalang atas demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Sementara si Wowo sudah keluar-keluar di depan media, di depan kamera bahwa ada dalangnya. Tentu maksud ada dalangnya itu kan berarti ada orang lain yang mendalangi. Tetapi Bung Christian Oni dengan beraninya mengatakan dalangnya itu ya Anda sendiri Pak. Aduh, nggak ikut-ikut. Lanjut. Pagi-pagi udah teror kan gue, bahas ini dong Kak. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat polisi terluka saat demo. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera, sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Ini saya menengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Ya, kita cari transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjal ini sangat berat. Ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat. Turut berduka cita yang pertama buat polisi-polisi yang terluka ya. Tapi Pak, setiap pekerjaan memang punya resikonya. Resiko jadi polisi kayak gitu, kan udah disumpah ya kan? Hidup dan matinya buat negara, gimana sih? Kalau Bapak kasihan sama polisi-polisi yang pada terluka, Bapak jangan bikin masalah makanya. Jangan bikin masyarakat marah. Karena efeknya akan besar juga kayak gini nih. Ini Bapak naikin pangkat sama suruh sekolah karena Bapak merasa bersalah apa gimana nih? Terus buat mahasiswa-mahasiswa yang tidak ditunggangi oleh siapapun, banyak tuh ada cewek, ada cowok pada luka-luka semuanya. Buat Kak Afwan yang meninggal, Bapak bilang apa? Mereka hidup ditanggung negara, dikasih santunan. Saya tanya, santunannya dari duit siapa? Duit negara kan? Duit negara dari mana? Dari pajak. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Rakyat.
Camkan itu. Hahaha. Saya tanya santunannya dari duit siapa? Aduh, gimana ini? Ya memang kita tidak bisa menutup mata teman-teman ya bahwa yang terluka pada saat demo kemarin itu bukan hanya para pendemo tetapi juga aparat yang bertugas ya, karena ya kita ketahui bersama mereka berdua ini head to head ya, saling berhadapan di lapangan ya. Sebetulnya nggak ada salahnya jika aparat ini yang terluka itu dinaikkan gajinya bahkan pangkatnya. Cuma yang menjadi pertanyaan, rakyat yang terluka, ya kan, mahasiswa yang terluka itu dikasih apa, Pak? Apakah gajinya juga akan dinaikkan? Mereka belum punya gaji, ya kan? Pangkatnya dinaikkan, mereka belum punya pangkat. Lagi pula loh, Pak, ya kan? Seandainya saja aparat itu tidak anarkis, mungkin saja rakyat itu juga tidak akan membalasnya secara anarkis. Loh, pendemo dulu yang anarkis katanya ada dalangnya. Berarti kan provokator yang anarkis bukan pendemo. Kenapa aparat tidak bisa membedakan antara provokator dan mahasiswa yang berdemo? Lanjut. Ya elah. Kalau kayak gini ceritanya, kayaknya emang Prabowo tuh pengen didemo lagi oleh masyarakat, oleh rakyatnya sendiri. Sekelas tuntutan rakyat, lagi-lagi diabaikan oleh Prabowo, tidak ditanggapi secara serius oleh Prabowo. Sekelas tuntutan rakyat yang pengen Prabowo atau pemerintah untuk segera mencopot Listio Sigit dari Kapolri tidak ditanggapi. Yang pengen Prabowo atau pemerintah untuk segera mereformasi Badan Polri secara total tidak ditanggapi oleh pemerintah. Lagi-lagi yang menjadi urgensi utama Prabowo itu bukan rakyat, bukan tuntutan rakyat. Yang menjadi urgensi utama Prabowo adalah pejabat-pejabat negara. Padahal masih di situasi demo ya. Tapi Prabowo malah menomorsatukan menaikkan jabatan polisi yang terluka. Padahal kita semua tahu bagaimana kualitas polisi kemarin ketika demo. Kita tahu bagaimana mereka. Tapi yang menjadi urgensi utama Prabowo malah menaikkan pangkat polisi yang terluka, bukan mengakomodir tuntutan rakyat. Apakah tone deaf adalah jalan ninjanya Prabowo? Nah, apakah menjadi budak, mengabaikan rakyat, menomorsekiankan rakyat, tidak menanggapi serius tuntutan rakyat adalah jalan ninjanya Prabowo? Belum lagi kita ingat soal kendaraan rantis yang kemarin melindas Afan Kurniawan. Orang yang di dalam, polisi yang di dalam, cuma dihukum 20 hari patsus tanpa kasus pidana yang lain. Masih seger di kepala kita ingatan siapa yang menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Tapi Prabowo malah menaikkan pangkat dari satuan yang menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Ini hati nurani Prabowo di mana sih? Ada satu pernyataan yang sangat menggelitik bagi saya yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Sepertinya si Wowo ini ingin didemo lagi. Ya, tentu saja teman-teman ya. Dengan menaikkan gaji, menaikkan pangkat para aparat ini, kalau saya ya, jujur saja, ini perasaan saya itu semacam ngeledek gitu loh. Udah jelas-jelas rakyat ini ya kan tidak puas dengan kinerja DPR ya, gajinya naik ya kan, dijoget-jogetin ya. Kemudian kami protes, malah diledekin. Akhirnya muncul demo. Demonya awalnya itu kan damai. Tapi ujung-ujungnya sikap aparat dianggap oleh banyak netizen dan juga peserta demo ini represif gitu loh, bahkan sampai menyebabkan korban jiwa. Dan bukan hanya satu loh, banyak. Udah gitu mereka mau dinaikkan gajinya, mau dinaikkan pangkatnya. Ini kan ngeledek. Ini menurut saya tidak sedang memprovokasi teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Asli, presiden kita yakni si Prabowo Subianto kayak hidup di dunia halusinasi. Dia menganggap bahwasannya ada orang yang menginginkan dia turun dari jabatannya. Kayak paranoid sendiri si presiden kita ini. Kalau tidak percaya, nih lihat videonya. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun.
Saya yakin rakyat bersama saya. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasannya si presiden kita ini kayak terlalu punya ketakutan berlebihan, menganggap bahwasannya ada pihak-pihak lain yang menginginkan dia untuk turun dari jabatan. Bukan, Pak. Poin penting yang ingin disampaikan masyarakat saat ini adalah ketidaksukaan mereka terhadap DPR. Jadi tolong digarisbawahi. Jangan kemudian menyebarkan propaganda seperti itu. Kok tiba-tiba saja Bapak ini paranoid? Dan menurut saya ya, tidak ada pemberitaan yang menyebutkan bahwasannya ada pihak-pihak lain yang menginginkan dirimu untuk turun dari jabatan. Tidak pernah saya baca berita itu. Hanya saya dengar dari mulut Anda sendiri. Kan aneh. Netizen barusan lebih jauh lagi teman-teman ya, menganggap si Wowo ini hidup dalam imajinasi gitu loh. Sehingga dia menganggap ada orang, ada pihak yang menginginkan dia turun dari jabatannya. Begini loh Pak ya. Saya tidak menanggapi netizennya, saya menanggapi si Wowo-nya yang mungkin menganggap bahwa dirinya itu diinginkan oleh pihak-pihak tertentu itu agar turun, ya, agar tumbang, agar mundur. Pemimpin itu Pak, bukan hanya presiden, ya, bukan hanya Indonesia gitulah ya. Presiden dimanapun pasti ada pihak-pihak di negara itu yang tidak setuju, yang menginginkan dia turun. Kenapa? Ya namanya saja demokrasi. Demokrasi itu kan pilihan. Nah, ketika pemilu kan tidak semua rakyat, ya kan, itu kan satu pilihan. Ya jelas saja lah, bukan hanya di Indonesia, dimanapun di negara, di dunia ini, negara manapun, ya pasti presidennya itu ingin diturunkan oleh sebagian rakyatnya yang tidak pernah memilihnya, kan seperti itu. Jangankan presiden, Pak RT aja itu ada yang ingin menurunkan karena nggak setuju, karena dia yang ingin jadi Pak RT gitu loh. Jadi nggak usah lah berlebihan macam kayak gitu ya. Dimanapun ya pasti sama. Lanjut. Gue bener-bener say sorry banget deh. Kayak kenapa sih Pak? Gini ya, lu baca ya. Presiden Prabowo perintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat petugas yang terluka. For what reason? Is this our priority right now, Pak? Kayak, Pak, banyak masyarakat yang juga terluka loh. Banyak banget korban-korban jiwa juga dari sisi rakyat loh, Pak. Gue tahu juga dari sisi kepolisian juga banyak yang terluka juga. Tapi I don't think you have to kayak menaikkan pangkat petugas kayak for what reason? Terus berulang kali lu bilang makar. Gue ngerasa kayak anjir demonya kayak gak guna sama sekali. Kayak gak nyampe di hatinya dia sama sekali, tau gak sih? Gue gak pernah sekecewa ini sama dunia pemerintahan sekarang. Bener-bener gue tuh gak pernah concern soal dunia pemerintahan loh. Apalagi isu-isu politik kayak gue, what the fuck, ngapain gue mikirin kayak gitu loh, tau gak sih? Di umur gue kayak ya udahlah gue mikirin seneng-seneng aja. Mikirin soal karir gue kayak gitu kan. Gue main sosial media kayak gitu aja. Gue hidup seneng-seneng sama teman-teman gue. Tapi gila loh, ini gue kayak ngerasa kok bisa gitu loh. Gue ngerasa kayak kenapa sih presiden kita gak belajar soal prioritas dulu? Kenapa lo gak berpihak ke masyarakat dulu, ke rakyat dulu, yang mereka tuh bener-bener berjuang banget, mengemukakan kekecewaan mereka, mengemukakan tuntutan mereka. Even lo gak nyebut sama sekali UU perampasan aset yang menjadi salah satu tuntutan kami. Yang disebut berulang kali apa? Makar mulu. Kenapa nggak bisa kesampingin dulu bahasan makar-makarnya kayak gitu ya? Diprioritasin dulu apa yang menjadi unek-unek dari rakyatnya kayak gitu loh. You are our president loh. Gue bener-bener kecewa parah sih. Kayaknya gue terlalu banyak ekspektasi sih. Gue berharap dia ngomong kayak intinya kejauhan kalau misalnya ke korban-korban yang dari sisi rakyat ya. Tapi at least nggak menyalahkan, intinya ada makar-makar kayak gitu loh. Cukup kasih empati ke rakyat yang lagi menyuarakan tuntutannya, kekecewaannya. Nggak cuma didengarkan, terbuka oleh masukan dan kritik. Everyone say that. Tapi buktinya apa? Tetap masyarakat semuanya, rakyat semuanya kudu turun ke jalan buat mengemukakan pendapat. Which is gue gak ngerasa ada kayak sifat terbuka atas kritik dan masukan. Kalau misalnya terbuka atas kritik dan masukan, semuanya gak perlu turun ke jalan loh. Bener gak logikanya? Udahlah Pak, mending sekarang belajar prioritasin dulu apa yang harus dikerjakan kayak gitu. Kalau nggak nyewa PR, ngomongnya kayak yang bener seperti apa, biar penyampaian juga bagus daripada konsennya cuma makar-makar doang.
Padahal bener-bener banyak banget hal lain yang bisa Bapak lakuin buat meredam semuanya, memperbaiki semuanya. Banyak banget selain cuma ngasih pangkat ke anggota polisi yang apalah melindungi apalah. I don't even realize kalau mereka melindungi sebenarnya. Ya, itu loh Pak, ya kan. Kalau memang ya saya sebut anu aja lah ya, apa namanya itu kops berbaju coklat lah. Ya, partai coklat lah, parcok begitu ya. Kalau memang selama ini dia itu melindungi masyarakat, itu tidak masalah. Tapi masalahnya netizen barusan juga sudah menyampaikan dia nggak merasa gitu loh. Orang-orang ini melindungi, mengayomi dan lain-lain, ngapain harus dinaikkan gajinya dan dinaikkan pangkatnya hanya gara-gara dia mengalami luka dan lain sebagainya pada saat demo. Bukan hanya polisi loh Pak. Apa namanya itu para pendemo yang nggak ngerti apa-apa, bahkan ojol yang sedang mengantarkan makanan cuma mampir di lokasi demo, bukan hanya terluka loh Pak, kehilangan nyawa ya. Jadi kalau misalnya Bapak itu menaikkan gaji, memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat kepada aparat yang bertugas, juga seharusnya perlakuan yang sama dilakukan kepada rakyat jelata yang kemarin ya kan, ikut demo dan terluka atau bahkan meninggal dunia. Nah itu harus seimbang gitu loh Pak ya. Ini menurut saya sih. Lanjut. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, siapa yang bertanggung jawab? Kok kami yang kau tanya? Gak ada rupanya di info di WhatsApp grup anggotamu. Atau orang itu udah buat WhatsApp gak ada kau? Lalap kau bertanya-tanya terus. Kemarin pun kau live gak jelas. Gak ada solusinya. Siapa yang bertanggung jawab? Bapakku yang udah ditanam itulah tanya. Dia yang bertanggung jawab buat. Asing, kalau tahu aku jawabannya aku lah presiden. Malas sekalipun aku gak usah ikut kau. Ini adalah seorang netizen yang lugu polo. Lah kok kami? Kenapa Anda tanya sama kami? Emangnya Anda nggak membaca di WhatsApp grup kalian ya kan? Aduh. Gedung DPR dibakar, ini tindakan makar. Siapa yang bertanggung jawab? Ngapain Anda tanya sama kami? Aduh, koclak. Lanjut. Ini sudah dipastikan gak akan terjadi sih Pak. Ada gejala tindakan mengarah makar dan terorisme ini gak ada Pak. Awalnya demo itu karena keresahan masyarakat, karena tunjangan DPR yang melonjak dan komunikasi DPR yang sangat-sangat jelek. Ya kan? Kok sekarang bilang ada gejala tindakan mengarah makar dan terorisme sih Pak? Ada seorang presiden loh Pak. Kalau berbicara harus lebih difilter lagi Pak. Dan keresahan masyarakat dan pajak yang sangat mencekik dan masyarakat yang sangat susah dalam mencari ekonomi ataupun pekerjaan Pak awalnya loh Pak. Dan Bawono Kumoro, peneliti indikator politik, berstatement evaluasi terhadap kepolisian RI tentu mutlak harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk respon yang dapat menenangkan publik, memuaskan publik atas peristiwa kemarin. Pertanyaannya, apakah Presiden berani mencopot Sigit? Coba tegakan di kolom komentar. Menurut pandangan pribadi saya, kemungkinan besar Pak Prabowo gak berani, karena Pak Prabowo itu hanya tegas di saat berpidato aja. Kalau action, kalian tahu kan? Tegakan di kolom komentar. Iya, jadi begini loh Pak, ya kan. Kalau khawatir terjadi tindakan makar mengganti presiden, ya itu kekhawatiran itu wajar-wajar saja, mengingat kondisi bangsa dan negara saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi kita harus tahu gitu loh penyebabnya, ya. Demo ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR gitu ya, gajinya tugasnya nggak jelas, gajinya naik bahkan luar biasa ya, besarnya seperti itu, ya kan? Kemudian ketika ditegur malah joget-joget. Itulah pemantiknya, ya kan? Nah semakin besar karena ternyata respon kalian ketika masyarakat berdemo ini nggak welcome. Padahal kalian ini kan pembantunya rakyat gitu loh. Ya akhirnya demo menjadi besar dan anarkis. Apalagi ada korban jiwa dari pihak rakyat biasa ya yang saat itu katakanlah mampir ya pada saat berdemo, ya kan? Nah, jadinya macam kayak gini, ya. Jadi jangan terlalu parno gitulah, ya.
Kalau misalnya kalian itu sikap, tindakan, dan cocotnya itu baik, ya nggak mungkin lah demo ini terjadi. Contoh lah Pak Jokowi itu, ya kan. 10 tahun menjadi presiden, dia di demo bolak-balik, tapi nggak ada demo yang masif seperti ini, ya kan. Iyalah, karena Pak Jokowi menurut saya pandai menjaga lisan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.